Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas terkait dengan perubahan data ya. Sebelumnya kita evaluasi dulu materi-materi yang sudah kita selesaikan. Sebelumnya kita sudah membicarakan terkait dengan Data Definition Language (DDL). Di sana ada create table, ada alter table, di mana alter table itu ada add column, modify ataupun drop gitu ya. Baik tadi kolom ataupun constraint ataupun nilai default dari satu kolom gitu ya. Constraintnya bisa constraint null ataupun constraint referential integrity, baik itu misalnya kayak foreign key semacam itu ya. Mungkin nanti terkait dengan constraint kita akan berikan materi tambahan. Kemudian menghapus tabel dengan drop table. Kemudian yang terkait dengan menghapus tabel itu kemarin ada truncate gitu ya. Nah, truncate itu sebenarnya juga menghapus tabel, tapi truncate itu lebih tinggi levelnya, dalam artian dengan truncate kita bisa menghapus tabel dan tanpa tabelnya itu bisa dilakukan rollback gitu ya, atau di undo atau di kembali ke satu poin tertentu. Dengan truncate otomatis hilang gitu ya. Kemudian berikutnya adalah data manipulation language yang sudah kita bahas beberapa, mulai dari clausal select, from, where gitu ya. Itu kita lakukan untuk melakukan projection, selection. Kemudian ada keyword distinct juga untuk menghilangkan duplikat data. Kemudian ada asterisk atau bintang gitu ya. Ada select bintang, maksudnya seperti itu. Kemudian untuk nama kolomnya kita juga sudah membahas alias gitu ya, atau merename nama kolomnya menjadi sesuatu yang kita inginkan gitu. Kemudian pengurutan order by, baik pengurutan yang naik ataupun turun. Kalau naik dia ascending gitu ya, kalau turun dia descending. Kemudian insert data, kita gunakan insert into gitu ya. Kemudian kita juga bisa memasukkan data lewat script import, ataupun kita kemarin pernah mengimpor DDL secara keseluruhan dan ada data di dalamnya itu juga ikut ke impor juga. Kemudian untuk mengekspornya kita ada menu juga untuk ekspor data. Itu bisa dilakukan di Apex-nya ya. Kemudian operator search kita menggunakan sama dengan, kurang dari, lebih dari, atau kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan, atau tidak sama dengan. Itu sudah kita coba kemarin. Kemudian ada clausal between and, kemudian ada in, not in, kemudian like untuk pencarian gitu ya. Di like itu ada karakter persen dan juga underscore gitu ya, yang biasanya kita sebut dengan wildcard. Nah, di wildcard sendiri di situ ada escape karakter gitu ya. Jadi kalau kita tidak ingin menggunakan wildcard atau di dalam data kita mengandung karakter wildcard gitu ya, kita gunakan escape karakter. Nah, yang akan kita lanjutkan nanti adalah terkait dengan perubahan data. Kemudian ada aggregate function, kemudian group by, grouping, fungsi grouping gitu ya. Kemudian ada union, intersection, ada subquery, dan ada multiple tabel. Itu terkait dengan bagaimana menggabungkan dua tabel atau lebih gitu ya, dengan clausal join tentunya. Baik, kita lanjutkan terkait dengan perubahan data. Perubahan data di sini ada update data yang kita gunakan untuk melakukan perubahan atau manipulasi atas satu atau banyak data yang kita gunakan. Kemudian yang kedua itu kita menghapus atau mendelete data dari data yang kita gunakan. Jadi delete data kita gunakan untuk menghapus satu atau banyak data yang kita miliki. Nah, di situ ada satu yang kita highlight,
ada satu atau banyak data gitu ya. Jadi bisa jadi yang kita rubah atau yang kita hapus itu satu atau banyak data yang perlu kita hati-hati nantinya. Kemudian yang pertama, update data. Pernyataan update digunakan untuk memodifikasi satu atau banyak baris dari sebuah tabel yang kita miliki. Update itu membutuhkan 4 nilai. Nilai yang pertama itu adalah nama tabel, kemudian nama kolom yang nilainya akan diubah, jadi nama kolomnya apa, kemudian nilai baru untuk setiap kolom yang sedang dimodifikasi, kemudian suatu ketentuan yang mengidentifikasi baris mana dalam tabel yang akan dimodifikasi. Nah, ini satu catatan penting di situ ya. Nah, kemudian nilai baru untuk kolom bisa merupakan hasil dari satu subquery dari satu baris yang lain gitu ya. Nanti kita lihat contohnya. Contoh yang ditampilkan di bawah, di situ menggunakan pernyataan update untuk mengubah nomor telepon dari satu karyawan di dalam tabel karyawan, tabel employee ya. Perhatikan bahwa tabel copy employee digunakan dalam transaksi ini. Jadi sebelum kita merubah tabel employee, kita untuk ngopreknya kita gunakan copy employee. Jadi kita bisa create tabel copy employee as select bintang from employee. Jadi itu akan membuat sebuah tabel kopian dari tabel employee dengan nama tabelnya adalah nama tabelnya tadi adalah copy employee. Di sini update copy employees set phone number 123456. Jadi set itu kita gunakan untuk men-set kolom mana yang mau diupdate gitu ya. Kemudian where employee ID sama dengan 303. Jadi baris data yang mau diupdate adalah yang memenuhi employee ID-nya adalah 303. Nah, di situ ketemu employee ID 303 itu adalah punyanya Angelia, last name-nya Wright. Nah, phone number-nya nanti akan diubah menjadi 123456. Jadi seperti itu. Jadi update nama tabelnya apa, kemudian set nama kolom yang mau diubah apa, kemudian nilainya berapa, kemudian where baris mana yang akan diubah gitu ya. Jadi where itu kan condition ya. Jadi baris mana saja yang mau diubah. Jadi hasil dari where tadi bisa jadi ada satu baris atau beberapa baris gitu ya. Jadi ada satu data atau bisa jadi banyak data. Kita dapat mengubah beberapa kolom dan atau beberapa baris dalam satu pernyataan update. Misalnya di situ mengubah nomor telepon dan nama belakang untuk 2 karyawan. Jadi di situ misalnya update copy employees set phone number 654321 kemudian koma last name-nya Jones gitu ya. Dimana data yang mau diubah itu adalah data yang memenuhi employee ID lebih dari sama dengan 303. Jadi nanti employee ID 303 dan di atasnya seperti di tabel di situ 303 dan 304. Yang diubah adalah yang ada di bagian set, yaitu phone number-nya diubah menjadi 654321. Dua-dua data tersebut diganti semuanya, dan kemudian last name-nya di situ diganti dengan Jones juga. Jadi kita bisa menggunakan perintah update ini untuk beberapa kolom. Jadi kolom yang pertama tadi adalah phone number, kolom yang kedua adalah last name. Dipisahkan di situ dengan koma ya. Kemudian kita perlu hati-hati pada saat memperbarui nilai dari satu kolom. Jika clausal where-nya itu dihilangkan, maka setiap baris dalam tabel dia akan diperbaharui. Ini mungkin bukan hal yang kita inginkan gitu ya. Contohnya di situ misalnya update dari copy employees set phone number
654321, kemudian yang di set berikutnya adalah last name diganti dengan Jones. Maka otomatis karena tidak ada conditional where, semua data di tabel copy employees, phone number-nya akan diganti semuanya. Berikut juga last name-nya. Karena tidak mengenal conditional di situ, where-nya nggak ada, maka semua data itu diganti gitu ya. Maka semua data di sini dianggap memenuhi syarat untuk bisa diganti. Makanya perlu hati-hati di situ. Di situ kami bold dan di situ kita tampilkan dengan warna merah ya. Perlu menjadi perhatian lebih untuk hati-hati. Kemudian bagian berikutnya kita bisa memperbarui kolom dengan nilai dari subquery. Kita dapat menggunakan hasil dari subquery suatu baris untuk memberikan nilai baru untuk kolom yang diperbarui. Contohnya di situ misalnya update copy employee, set salary, kemudian hasil dari suatu query yang ada di dalam kurung itu nanti akan diberikan sebagai nilai baru dari salary yang kita maksudkan gitu ya. Kemudian where employee ID 101. Jadi employee ID yang memenuhi 101 tadi, salary-nya akan diganti dengan satu subquery, hasil dari satu subquery ya. Di situ contoh subquery-nya adalah select salary from copy employee where employee ID itu 100. Jadi data salary dari employee ID 100 itu akan diberikan kepada si 101. Jadi contoh ini mengubah gaji satu karyawan dengan ID 101 menjadi gaji yang sama dengan karyawan yang lain dengan ID 100. Jadi value dari apa yang mau kita update itu bisa kita dapatkan dengan query yang lain gitu ya. Jadi dengan subquery. Terkait dengan subquery nanti juga akan kita bahas lebih lanjut, lebih banyak lagi terkait subquery. Kemudian memperbarui dua kolom sekaligus dengan dua pernyataan subquery. Untuk memperbarui beberapa kolom dalam satu pernyataan update, dimungkinkan untuk menulis beberapa subbaris, satu baris, satu untuk setiap kolomnya. Contoh di slide berikutnya, pernyataan update mengubah gaji dan ID pekerjaan dari satu karyawan dengan ID 206 dengan nilai yang sama dengan karyawan yang lain dengan ID 205. Jadi di situ update copy employee yang diganti adalah salary, kemudian yang kedua adalah job ID. Kedua-duanya itu diganti dengan subquery gitu ya. Hasil dari subquery maksudnya. Yang ada di dalam kurung yang di bagian salary, select salary from copy employees where employee ID itu 205. Jadi diambilkan salary dari karyawan 205. Job ID-nya juga sama, diambilkan dari job ID dari karyawan 205. Di situ where-nya employee ID 206. Berarti yang akan diganti adalah si punyanya 206. Di situ tampil 206 itu William. Salary ataupun job ID-nya itu dikopikan dari si Sally gitu ya, 205. Salary-nya jadi 12.000, job ID-nya jadi AC_MGR. Memperbarui baris menggunakan subquery berkorelasi. Ini bagian berikutnya. Subquery bisa berdiri sendiri atau berkorelasi. Berkorelasi itu maksudnya adalah gabungan dengan tabel yang lain atau gabungan dari dua tabel atau lebih gitu ya. Itu berkorelasi maksudnya. Atau dilakukan join atau berhubungan seperti itu. Dalam subquery berkorelasi, Anda memperbarui baris dalam tabel berdasarkan pilihan dari tabel yang sama. Jadi di sini contoh di bawah ini salinan kolom nama departemen dibuat di tabel karyawan. Jadi kita coba tambahkan kolom nantinya. Kemudian data dari tabel departemen yang asli diambil, disalin, dan digunakan untuk mengisi salinan kolom di tabel karyawan.
Jadi di situ kita tambahkan kolom departemen name di situ di dalam tabel copy employee. Kita gunakan varchar 2 dengan 30. Kemudian constraint-nya dia not null. Kemudian kita update isi dalam kolom yang baru di copy employee tadi. Kita ambilkan dari tabel yang lain. Jadi dari tabel departemen. Jadi di situ update copy employee kita gunakan alias E gitu ya. Kemudian kita set e.department name, itu adalah kolom yang baru kita buat tadi di atasnya. Kita ambilkan isinya di situ. Select d.department name. D itu alias untuk from department itu. From department D, jadi tabel departemen diberikan alias D. Where e.department ID sama dengan d.department ID. Jadi penghubungnya adalah departemen ID antara tabel departemen dan tabel copy employee. Jadi penghubungnya departemen ID di antara dua tabel tadi ya. Kemudian isi dari departemen name-nya diberikan kepada departemen name di dalam tabel copy employee. Itu bisa dilakukan semacam itu. Kemudian setelah kita bicara update data tadi, kita bagian kedua adalah bicara delete. Pernyataan delete digunakan untuk menghapus satu atau banyak baris yang ada dalam sebuah tabel. Pernyataan tersebut membutuhkan dua nilai. Nilai yang pertama adalah nama tabelnya apa, kemudian yang kedua adalah ketentuan yang mengidentifikasi baris yang mau dihapus. Contoh yang ditampilkan menggunakan tabel salinan dari tabel karyawan, copy employee tadi, untuk menghapus satu baris karyawan dengan nomor ID 303. Jadi di situ sintaksnya adalah delete from nama tabelnya apa, misalnya di situ copy employees, where kondisinya apa gitu ya. Jadi data mana yang mau dihapus. Jadi di klausal where di situ kondisionalnya, misalnya employee ID-nya dia 303. Jadi data yang dihapus adalah data karyawan dengan employee ID 303 saja gitu ya. Karena where-nya menyatakan begitu. Kemudian yang menjadi catatan merah di situ adalah apa yang Anda prediksi akan dihapus jika klausal where-nya itu tidak ada di situ atau dihilangkan. Maka semua baris dalam tabel itu akan dihapus jika kita menghilangkan klausal where-nya. Jadi dianggap semua data itu memenuhi syarat untuk dilakukan penghapusan. Jadi perlu hati-hati kalau tidak ada where-nya, nanti semua data di dalam tabel copy employee semuanya akan dihapus semacam itu ya. Jadi perlu hati-hati. Makanya di situ kita bold dan kita beri warna merah. Kemudian subquery delete. Kalau tadi di update juga ada subquery. Subquery juga dapat digunakan untuk pernyataan delete juga. Contoh yang ditampilkan itu dia menghapus baris dari tabel karyawan untuk semua karyawan yang bekerja di departemen shipping gitu ya. Mungkin departemen ini sudah diganti atau sudah ditutup, misalnya semacam itu. Jadi di situ delete from copy employees dari tabel copy employees, where kondisinya di situ adalah departemen ID. Kita cari menggunakan subquery. Select departemen ID from department, where departemen name-nya adalah shipping gitu ya. Jadi di situ departemen ID-nya akan muncul hasil dari satu subquery. Hasil dari satu subquery tadi nanti akan muncul menjadi sebuah kode dari departemen ID-nya. Nah, nanti dengan kode dari departemen ID-nya tadi, data-data di copy employee dengan kode departemen ID tertentu tadi, hasil dari subquery, akan dihapus semuanya. Contoh di bawah ini menghapus baris semua karyawan yang bekerja untuk manajer
yang mengelola kurang dari 2 karyawan. Di sini sudah ada penambahan grouping juga ya. Jadi di situ manajer yang mengelola kurang dari 2 karyawan nanti akan dihapus gitu ya. Jadi di situ delete from copy employee dengan E gitu ya, aliasnya. Jadi si copy employee kita berikan alias E kecil, di mana e.manager ID, manager ID-nya itu ada di dalam satu subquery gitu ya. Di situ subquery-nya adalah select d.manager ID from employee. Jadi Anda bisa perhatikan employee di situ diberikan alias D, copy employee diberikan alias E gitu ya. Jadi itu sebenarnya 2 tabel yang terpisah gitu ya. Jadi E dan D. Kalau yang D itu yang employee, kalau yang E itu copy employee. Kembali ke subquery-nya, select d.manager ID from employee D. Kemudian having count d.department ID kurang dari 2. Kemudian di situ group by-nya adalah d.manager ID. Nah, untuk penjelasan subquery ini itu maksudnya adalah kita baca dari group by-nya. Jadi di situ kita kelompokkan datanya dengan manager ID sebagai pengelompokannya di group by-nya. Nanti terkait dengan group by dan having ada pembahasan berikutnya. Hanya saja di sini kita jelaskan sedikit terkait dengan pengelompokan dengan group by. Jadi data-datanya akan dikelompokkan berdasarkan manager ID sesuai dengan group by di situ. Kemudian dihitung, setelah dikelompokkan, dihitung departemen ID-nya itu yang kurang dari 2. Nah, kalau dia kurang dari 2 berarti dia memenuhi. Jadi manager ID-nya nanti dia akan dihapuskan semacam itu. Kemudian kalau tadi kita update dan delete, ada beberapa catatan terkait dengan constraint, terkait dengan 2 kegiatan atau aktivitas ini. Jadi maksudnya di sini adalah begini. Constraint integritas memastikan bahwa data itu sesuai dengan seperangkat aturan yang sudah kita tanamkan gitu ya. Kendala secara otomatis diperiksa setiap kali pernyataan DML itu dia melanggar aturan dieksekusi gitu ya. Jadi kalau pernyataan DML-nya itu melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan, nanti akan muncul errornya. Jika ada aturan yang dilanggar, tabel tidak akan diperbarui dan nanti error akan dimunculkan. Contohnya di sini yang melanggar constraint not null gitu ya. Jadi ada constraint not null karena di situ last name memiliki constraint not null dan ID 999 itu tidak ada, sehingga subquery itu menghasilkan nilai null. Jadi di situ ada satu perintah update dari tabel copy employee. Kita set last name-nya. Last name-nya kita ambilkan dari satu subquery. Di situ select last name from copy employee where employee ID itu 999, di mana subquery ini menghasilkan nilai null gitu ya. Jadi kita null kita setkan ke last name-nya, kemudian where employee ID sama dengan 101. Jadi si null tadi kita masukkan dalam last name ke dalam tabel copy employee. Nah, di mana tabel copy employee itu punya aturan bahwa last name-nya tidak boleh null gitu ya. Jadi secara otomatis si perintah SQL ini akan menghasilkan satu kesalahan. Nah, kesalahannya ya di situ nanti akan muncul ORA 01407 cannot update gitu ya, karena di dalam last name-nya itu nggak boleh null. Kemudian kalau tadi terkait dengan constraint null gitu ya, di sini kapan constraint primary key, foreign key itu diperiksa. Tabel employee punya constraint foreign key pada departemen ID yang mereferensikan departemen ID dari tabel departemen. Jadi si tabel employee dan tabel departemen itu kan sebenarnya nyambung dengan penyambungnya di situ adalah departemen ID.
Ini memastikan bahwa setiap karyawan milik departemen yang valid gitu ya. Jadi setiap karyawan itu miliknya departemen yang valid. Misalnya dalam departemen itu ada departemen ID 10 dan ada departemen ID 20, tetapi tidak ada departemen ID 15. Jadi kalau kita misalnya set 15, nanti dia tidak sesuai dengan tabel yang mereferensikannya. Manakah dari pernyataan berikut yang mengembalikan kesalahan? Jadi di sini kita cek. Yang pertama di situ update employee set departemen ID sama dengan 15 where employee ID 100. Nah, kita tahu tadi departemen ID-nya itu tidak ada 15 gitu ya. Adanya 10, 20, 15 nggak ada. Jadi otomatis nanti akan ada kesalahan constraint-nya. Kemudian yang kedua, delete from department where departemen ID-nya 10. Karena departemen ID 10 ada, maka nomor 2 ini nggak ada masalah dan itu bisa dieksekusi gitu ya. Yang ketiga, update employee set departemen ID-nya jadi 10 where departemen ID-nya 20. Ini pun bisa karena departemen ID-nya 10 itu ada, departemen ID 20 itu juga ada. Jadi yang tidak berhasil di situ terkait dengan departemen ID-nya 15 karena di tabel departemen ID 15 itu tidak ada. Nah, di sini yang kita lakukan tadi itu di bagian sebelumnya ini, itu yang kita set adalah di tabel employee dan tabel terkait dengan tabel departemen. Oh iya, ini ada satu catatan menarik. Kalau misalnya nomor 2 itu sudah kita eksekusi misalnya, jadi departemen ID-nya 10 itu berhasil kita eksekusi, maka nomor 3 sebagai catatan itu tidak bisa kita eksekusi gitu ya, atau muncul kesalahan integritas karena departemen ID 10 itu dihapus di baris kedua di SQL kedua, maka di SQL ketiga departemen ID 10 itu dianggap tidak ada gitu ya. Maka nanti mungkin akan muncul constraint integritasnya ada kesalahan. Kemudian di bagian berikutnya ini adalah saat kita memodifikasi salinan tabel. Tadi kan kita membuat tabel baru copy employee gitu ya. Anda mungkin tidak melihat kesalahan constraint null. Constraint null itu tidak ada di situ. Tetapi Anda tidak akan melihat kesalahan constraint primary dan foreign key. Oh maaf, di sini ada kesalahan. Kalau di copy employee, constraint null itu masih ada, tapi kalau kesalahan primary key, foreign key itu nggak ada karena pada saat kita mengcopy satu tabel dari tabel lainnya dengan copy employee, itu copyan dari tabel employee, constraint null-nya ikut, tapi constraint foreign key itu tidak ikut gitu ya. Alasan untuk ini adalah create tabel pernyataan S gitu yang copy tabel tadi yang sebelumnya kita lakukan. Dia digunakan untuk membuat salinan tabel. Dia menyalin baris dan bukan constraint gitu ya, tetapi tidak menyalin constraint primary key dan foreign key. Jadi constraint null-nya itu di copy gitu ya, tapi untuk primary key dan foreign key-nya dia tidak ikut di copy. Oleh karena itu tidak ada catatan constraint primary key foreign key di salah satu tabel yang kita copy tadi. Nah, untuk menambahkan constraint itu ada di bagian yang lain gitu ya. Nanti kita bisa tambahkan constraint untuk primary key ataupun foreign key-nya. Kemudian satu catatan yang lain yang menarik, misalnya ketika pernyataan select itu kita gunakan dalam satu untuk akses data di dalam satu database gitu ya. Tidak ada kunci yang dikeluarkan dalam database pada baris yang dikembalikan oleh query yang kita buat. Sebagian besar waktu ini adalah bagaimana kita ingin database berperilaku untuk menjaga kunci untuk dikeluarkan seminimal mungkin gitu ya. Namun kadang-kadang kita ingin memastikan tidak ada orang lain yang dapat memperbaharui atau menghapus dari catatan permintaan kita pada saat kita melakukan query tadi. Maksudnya adalah begini. Jadi
Misalnya kita mengubah satu data, mengupdate ataupun memperbarui data semacam itu. Pada saat kita sudah melakukannya dan kita tidak ingin orang lain itu merubah data yang sudah kita ubah tadi, maka ini adalah saatnya kita gunakan for update gitu ya. Segera setelah query kita dieksekusi tadi, database itu dia akan otomatis mengeluarkan kunci, jadi dia nge-lock gitu ya dari baris yang kita eksekusi tadi. Jadi nanti akan diberikan kunci level baris secara eksklusif dari semua baris yang kita lakukan update tadi dengan yang kita hasilkan tadi. Semuanya akan ditahan sampai kita melakukan commit atau melakukan rollback gitu ya. Jadi commit itu kan menuliskan secara permanen di dalam penyimpanan. Kalau rollback itu seperti di undo semacam itu, jadi perintah kita dibatalkan gitu ya. Kemudian sebagai pengingat, instant online atau yang di-host dari APEC akan mengkonfirmasi secara otomatis dan kunci level baris tidak akan muncul. Jadi kalau misalnya commit sama rollback di APEC itu kan defaultnya adalah auto commit gitu ya. Jadi kita tidak bisa menjalankan rollback di dalam APEC. Jadi otomatis for update ini tidak bisa kita gunakan. Kalau ingin menggunakan nanti bisa menggunakan atau menginstal Oracle di database lokal gitu ya. Nanti kita bisa matikan auto commit-nya. Jadi commit-nya harus manual. Seperti itu. Jadi contohnya di sini misalnya jika kita menggunakan clausal for update di pernyataan select dengan beberapa tabel di dalamnya, maka semua baris dari semua yang kita eksekusi itu dia akan di lock atau dikunci gitu ya. Contohnya di situ select A employee ID, A salary dan A department name. Dari tabel A employee join dengan departemen D dengan dia pakai join natural gitu ya. Nanti join kita pelajari di belakang. Jadi di situ menggabungkan antara tabel employee dan tabel departemen dengan penghubungnya adalah departemen ID. Di situ ada 3 kolom yang ingin dikeluarkan, jadi employee ID, A salary dan departemen name. Where di situ job ID-nya adalah st_clerk and location ID-nya adalah 1500 gitu ya. For update, kemudian order by a.employee ID. Untuk order by itu hanya untuk mengurutkan saja. Kemudian di atasnya di situ ada for update, berarti data-data yang memenuhi di clausal where itu, di mana 3 kolom yang di atas itu semuanya akan di lock sampai kita melakukan commit atau sampai kita melakukan rollback gitu ya. Jadi semua data yang memenuhi kondisi di situ, baik projection yang tadi ada 3 kolom ataupun selection dengan clausal where di situ, semua datanya itu akan di lock gitu ya, sampai kita memunculkan perintah commit atau memunculkan perintah rollback. Seperti itu ya. Jadi di sini kalau kita lihat tadi keempat baris ini akan dikunci oleh user yang melakukan query tadi ya, dengan for update tadi. Jadi sampai commit atau rollback. Jadi seperti itu terkait dengan perubahan data. Jadi kalau kita lihat dari warna hijaunya itu terakhir di perubahan data, update ataupun delete. Terkait juga tadi ada beberapa catatan terkait dengan pelanggaran yang bisa kita lakukan terhadap constraint ataupun aturan yang sudah ditetapkan atau sudah kita definisikan di DDL-nya ya. Kemudian ongoing nanti ada aggregate function, group by having, union intersection, subquery, dan multiple tabel. Baik, seperti itu yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.